kalau saya melihat perjalanan KPK beberapa tahun terakhir ini, Ketua KPK sudah berapa kali gitu diisukan ya bertemu dengan tersangka, diisukan macam-macam, dan sudah pernah juga diperiksa. Dan ada komisioner lain. Ya, ada komisioner lain juga, dan sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas. Nah, memang tidak ada pelanggaran kode etik yang disimpulkan oleh Dewan Pengawas, tapi kan publik punya hak untuk curiga. What is going on gitu? Ada apa yang salah dengan Ketua KPK? Nah, kalau kita ingin tetap mengembalikan kredibilitas dan trust terhadap KPK, Presiden seharusnya melakukan investigasi. Tentu Presiden tidak bisa melakukan investigasi sendirian, dia bisa membentuk semacam fact-finding team atau untuk semacam komisi untuk menginvestigasi itu. Menurut saya ini akan lebih fair gitu. Jadi kalau tidak itu dilakukan, saya kira indeks persepsi korupsi Indonesia yang sekarang ini 34, turun dari 38, itu akan terus merosot. Kewenangan KPK semakin dipreteli. Ya. Dewan Pengawas dibentuk, tapi Dewan Pengawasnya ompong, tidak fungsional, ya, tidak punya gigi. Dan pimpinan KPK tidak sesolid dan setangguh KPK sebelumnya. KPK itu betul-betul dalam posisi yang sangat lemah ya, dibandingkan dengan KPK sebelum-sebelumnya. Saya tidak pernah melihat KPK selemah ini. Padahal kita sudah punya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini sebetulnya punya mandat, punya kewenangan, punya kekuasaan untuk bisa melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPK. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi saya tidak pernah bisa paham untuk apa kita punya Dewan Pengawas. Ya. Kalau itu bubarkan aja Dewan Pengawas KPK. Tidak ada salahnya kalau Presiden turun tangan. Presiden ya ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pembahasan, pimpinan KPK sekarang mesti nonaktif untuk sementara.